Halo GetRankers, jumpa lagi bersama saya Ricky Eligius di konten GetRanked. Banyak sekali informasi menarik seputar dunia otomotif yang sebenarnya sayang sekali untuk dilewatkan. Salah satu contohnya adalah perkembangan top speed dari hypercar yang semakin lama semakin fantastis. Pabrikan mobil ternama seperti Koenigsegg, Bugatti, dan beberapa merek otomotif lainnya semakin berlomba-lomba untuk mencatatkan rekor kecepatan tertinggi yang dapat dicapai oleh mobil hasil produksinya. So, daripada menunggu terlalu lama, mari kita bahas 7 mobil produksi massal tercepat di dunia berdasarkan rekor kecepatan puncaknya per tahun 2024 ini. Koenigsegg Agera RS meraih peringkat ke-7 mobil produksi massal tercepat di dunia, setelah berhasil menumbangkan musuh bebuyutannya yaitu Bugatti Veyron Supersport. Mobil ini merupakan salah satu eksperimen hypercar yang ekstrim pada masanya. Pada waktu itu, salah satu mobil yang berani untuk menggunakan bahan bakar bioetanol adalah mobil ini. Bahkan tenaga mesin yang dihasilkan dengan menggunakan bioetanol tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Mobil ini dibekali dengan mesin 5000cc V8 Crossplane yang dikombinasikan dengan 2 turbocharger yang mampu menghasilkan tenaga puncak di angka 1360 HP apabila menggunakan bahan bakar bioetanol E85. Dengan perpaduan tersebut, mobil ini mampu tembus kecepatan puncak di angka 278 mph atau 448 km per jam. Yang pasti, mobil ini nggak akan bisa digeber sampai top speed di Indonesia karena baru digas sedikit udah ketemu pemotor sein kanan belok kiri. Mobil yang menyabet peringkat 6 dalam rekor top speed dunia adalah Bugatti Mistral. Mobil ini merupakan versi cabriolet atau open roof dari Bugatti Chiron. Mobil ini digunakan Bugatti sebagai pencetak rekor mobil cabriolet tercepat di dunia dengan kondisi atap terbuka. Mobil ini menggunakan mesin mirip dengan Bugatti Veyron yang merupakan pendahulunya, yaitu 8000cc W16 yang dipadukan dengan 4 turbocharger. Perbedaannya adalah tenaga yang dihasilkan dari masing-masing mobil. Kalau W16 Veyron hanya menghasilkan kurang lebih 1000 HP, mesin Bugatti Mistral ini bisa menghasilkan tenaga puncak sampai 1579 HP. Penambahan tenaga yang lebih dari 50% tersebut otomatis mendongkrak kemampuan top speed dari mobil ini, sehingga top speed yang diraih mampu tembus sampai 282 mph atau 454 km per jam. Bayangin kalian naik mobil ini dengan kecepatan segitu, dan atap mobilnya kebuka, dijamin auto masuk angin. Di peringkat 5 ada SSI Tuatara, salah satu mobil Amerika Serikat yang berhasil membuat produsen hypercar Eropa ketar-ketir dengan rekor top speednya. Mobil ini merupakan pengembangan lanjutan dari SSI Ultimate Aero yang sebelumnya dieksperimen untuk bersanding top speed dengan produsen mobil-mobil Eropa. Mobil ini menggunakan konfigurasi mesin 5900cc V8 Crossplane yang dikombinasikan dengan 2 turbocharger menghasilkan tenaga puncak di 1750 HP apabila menggunakan bioetanol E85. Dengan mesin yang bertenaga tersebut, mobil ini bisa mencapai top speed maksimum di 295 mph atau 475 km per jam. Sekedar informasi saja, mobil ini sebenarnya diciptakan untuk mengalahkan kecepatan maksimum dari mobil Bugatti Chiron. Tetapi karena speedometer yang digunakan untuk mencatat rekor tiba-tiba rusak, maka pengukuran top speed diulang dan hasilnya keluar di 475 km per jam. Sebuah angka top speed yang fenomenal pada tahun 2020-an. Produsen mobil high performance asal Amerika Serikat ini merupakan salah satu pencipta kultus mobil kencang sejak tahun 1990-an. Hasil pengembangan akselerasi dan top speed yang gila-gilaan tersebut menghasilkan produk hypercar baru yang menjadikan Hennessy salah satu momok bagi perusahaan hypercar Eropa. Produk hypercar tersebut adalah Hennessy Phenom F5 yang berhasil meraih peringkat 4 dalam rekor top speed dunia. Mobil ini dibekali dengan mesin 6600cc V8 Crossplane ala muscle car yang dipadukan dengan 2 turbocharger sehingga menghasilkan tenaga puncak di 1817 HP. Dengan suara yang gahar ala mobil Amerika dan tenaga yang gila, mobil ini sanggup untuk digeber sampai kecepatan 300 mph atau 483 km per jam. FYI nih guys, arti kata F5 pada nama mobil ini merujuk pada skala kecepatan tornado yang ada di Amerika Serikat, dan skala F5 merupakan level tornado paling kencang dan destruktif yang ada pada pengukuran tersebut.
Mobil berikutnya yang berhasil menyabet peringkat 3 dalam urusan rekor top speed dunia adalah Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Salah satu saudara dari Bugatti Mistral ini dikembangkan untuk mengalahkan rekor top speed yang diraih oleh musuh bebuyutannya yaitu Koenigsegg Agera RS. Mobil ini merupakan pengembangan ekstrim dari Bugatti Chiron versi standar. Bahkan produsen ban untuk mobil ini, yaitu Michelin sampai rela mendevelop ban khusus untuk Bugatti ini supaya bisa menembus kecepatan yang tinggi sekaligus mengalahkan rekor dari kompetitor sebelumnya. Mesin mobil ini mudah sekali untuk ditebak, alias sama persis dengan Bugatti Mistral, yaitu mesin 8000 cc W16 yang dikombinasi dengan 4 turbocharger menghasilkan tenaga puncak di 1579 HP. Walaupun konfigurasi mesin mobil ini sama dengan Bugatti Mistral, mobil ini memiliki atap yang menyatu dengan sasis mobil sehingga mobil lebih rigid dan stabil apabila digunakan pada kecepatan tinggi. Dengan bertambahnya kestabilan ketika berakselerasi, Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus sanggup untuk menyabet top speed hingga 305 mph atau 491 km/jam, sesuai dengan namanya. Peringkat nomor 2 rekor top speed dunia dipegang oleh adiknya Bugatti Chiron, yaitu Bugatti Bolide. Usut punya usut, mobil ini merupakan produk Bugatti yang tidak road legal alias tidak boleh mengaspal di jalan raya. Alasan mobil ini tidak road legal dikarenakan mobil ini memang didesain untuk penggunaan di dalam trek. Bahkan interiornya didesain menyerupai mobil balap Le Mans. Dengan setir ala racing komplit dengan tombol-tombol dan display dashboard serta kombinasi komponen rangka karbon fiber pada sasis yang memperkuat serta menstabilkan mobil ketika berakselerasi. Mobil ini menggunakan konfigurasi mesin yang sama persis dengan kakak-kakaknya, yaitu mesin 8000 cc W16 yang dipadukan dengan tambahan 4 turbocharger menghasilkan tenaga puncak di 1579 HP dengan bahan bakar performa tinggi. Walaupun spesifikasi mesin yang dipakai mirip dengan generasi sebelumnya, pengurangan bobot pada mobil ini dinilai signifikan karena didesain rigid dan ringan layaknya mobil balap sehingga mobil ini mampu tembus top speed 311 mph atau 501 km/jam. Rekor mobil produksi massal tercepat di dunia saat ini dipegang oleh brand asal Swedia yaitu Koenigsegg dengan produk terbarunya yaitu Jesko Absolut. Mobil ini memang dirancang untuk memadukan performa yang tinggi dengan penampilan yang eksotis. Terbukti dari perpaduan karbon fiber yang digunakan untuk membuat komponen rangka dan sasisnya sehingga menimbulkan kesan mewah dan lincah. Mobil ini menggunakan konfigurasi mesin 5000 cc V8 flat plane dengan tambahan 2 turbocharger yang menghasilkan tenaga puncak sampai 1600 HP apabila menggunakan bahan bakar bioetanol E85. Dengan performa yang gila tersebut, mobil ini diklaim oleh pihak Koenigsegg mampu digeber sampai kecepatan 330 mph atau 530 km/jam. Bayangkan kalau mobil ini dipakai mudik dari tol Jakarta sampai Semarang, kira-kira cuma butuh berapa jam ya buat sampai? Berikut ini teman-teman Get Rankers, 7 mobil produksi massal tercepat di dunia per tahun 2024 ini. Dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat ditambah dengan persaingan yang ketat dari masing-masing produsen hypercar, kecepatan dari mobil-mobil gila tersebut bisa mencapai angka 500 km/jam dalam beberapa tahun ke depan. Tapi yang perlu diingat, percuma kita berkendara dengan kecepatan tinggi apabila kita tidak waspada dalam berkendara. Maka dari itu, mau sekencang apapun kendaraan yang teman-teman pakai, teman-teman tetap harus hati-hati dalam berkendara, karena keselamatan berkendara di jalan merupakan tanggung jawab dari kita semua, baik diri sendiri maupun orang lain yang menggunakan fasilitas jalan raya. Sekian dulu Get Ranked hari ini. Terima kasih untuk teman-teman Get Rankers yang sudah menonton episode ini. Apabila ada ide menarik atau ingin berdiskusi mengenai topik ini, silakan disampaikan di kolom komentar. Saya Ricky Eligius pamit undur diri. Jangan lupa untuk like video dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan info-info menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.